إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ayo kita mengaji, baca Quran tiap hari. Amalannya dicari untuk bekal di hari nanti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang di kelas Quranan Arabian kita. Mudah-mudahan dalam kelas ini kita sama-sama bisa mendapatkan ridha Allah, dan juga Allah bisa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat serta amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari azab api neraka di hari pembalasan, insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh keberkahan dan kemudahan serta kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini moto kita ya. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kita semua itu memahaminya. Arti letterlexnya adalah berpikir, tapi para mufassir menafsirkannya memahaminya. Oke. Bagaimana pentingnya Arabic word ini ya? Kalau kita mau memahami metode kita ini, Quranic Arabic, kita harus pertama mengerti tentang Arabic words rule, baru kita mengerti tentang, kemudian kita pelajari lagi tentang rule sentence. Jadi makanya kita harus mulai dari Arabic word sebenarnya. Kemudian Arabic word ini pada dasarnya dibagi 3 type aja. All Arabic words are classified into 3 types. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa Arab ini dibagi ke dalam 3 tipe. Pertama al-ismu, fi'lu, al-fi'lu, dan harfun. Atau orang kadang-kadang menyebutnya ismun. Kalau ismun adalah bentuk nakiroh ya, Pak Agung, Pak Novan, Pak Wawan, Uda, Pak Catur, ya ada Pak Catur juga. Jadi, alhamdulillah, baik. Silakan dilanjutkan. Dubai jam berapa? Selamat datang, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Assalamualaikum Om Yudi. Jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Oh ya, karena difference-nya 4 jam ya. Oh, mungkin saya tadi pagi tiba-tiba badan saya nggak tahu kenapa saya agak banyak angin gitu. Oh, mungkin angin dari Dubai. Nyampe apa ke Singapura? Sebenarnya kalau kita ini kan kita bicaranya agak santai ya. Dan kebetulan Al-Quran bahasa Arab. Saya sering mendengar ceramah-ceramah dari para ahli kitab ya. Semalam saya mendengarkan ceramah dari rabi yang paling terkenal di Amerika. Sebelumnya saya mendengarkan ceramah dari rabi yang paling terkenal di Israel ya. Ternyata benar berita-berita dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sumber Islam ini yang paling asli lah. Gitu. Makanya kita harus belajar bahasa Arab di situ. Karena untuk tahu yang paling asli kan sayang kalau kita nggak belajar bahasa Arab. Makanya ayat tadi kalau kita ulang tadi ayat tadi itu moto kita inna, bacanya harus pakai ini ya kalau mau jawab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini bagus nih, ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya inna nahnu. Saya analisa, lihat ya, bagaimana kita memahami ayat ini. Kita lihat. Lihat. Setelah kita mengenal hukum-hukum kata-kata bahasa Arab, kita perlu mengenal hukum-hukum, tadi kan kita bilang di sini. Kita mengenal hukum-hukum mengenai kalimat. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya kalau kita lihat satu kalimat bahasa Arab, ayat ya, kalau orang Melayu bilangnya ayat, orang Indonesia bilangnya kalimat. Kalau satu ayat ini, kita harus bagi-bagi. Nah, paham ya? Kita pecah ayat itu. Breaking sentence into words. Kita bagi ayat itu. Nah, ini moto kita, kelas kita nih. Ayat surah Yusuf ayat 2 ya. Surah Yusuf ayat 2. Kita mulai. Ayat 2 atau ayat 12? Ayat 2, Pak Agung. Ayat 2, oke. Ayat 9 adalah perintah kepada 9 orang. Subhanallah ya. Ayat surah Yusuf itu kan. Bayangkan, ayat 9 itu perintah membunuh Yusuf kepada 9 orang saudaranya dari salah seorang saudaranya. Pas ayat 9. Ayat 8-nya bercerita tentang jelasnya saudara-saudara Yusuf. Ya. Tapi ayat 2 bercerita tentang sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar manusia itu, kamu semua memahaminya. Oke, sekarang kita lihat. Bagaimana kita mau belajar Quranic Arabic ini? Pertama-tama Anda harus buka learning hub yang ada di handphone Anda, bab rule of the word, kemudian Anda pelajari di situ sampai dapat sertifikat lah, kira-kira gitu ya. Kemudian Anda ambil lagi rule of the sentence, dapatkan sertifikat, baru Anda masuk step 2. Step 2-nya membagi satu kalimat bahasa Arab ke dalam pecahan kata. Kelihatan nggak Pak Agung? Kelihatan. Contohnya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau Anda sudah belajar Quranic Arabic ketika membaca ini, dalam otak Anda ini akan keluar screen langsung. Walaupun nggak kelihatan di depan orang lain, kalau kelihatan di depan orang lain nanti Anda disangka ini Robocop lagi. Dalam otak Anda ini harus keluar screen kayak gini. Inna plus anzalnahu plus Qur'anan plus Arabiyan plus la'allakum ta'qilun. Hari ini kita belajar mengenai Arabic word ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita baca dulu ayat yang merupakan landasan yang memotivasi kita belajar tentang Quranic Arabic ini yang ada dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim. Nah, Allah mengatakan berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Itu sebab kita namakan kelas kita Qur'anan Arabiyyah. Kita ambil phrase dari sini. Nah, dalam memulai memahami Quranic Arabic ini, penting bagi kita memulai dengan step pertama, yaitu mempelajari tentang aturan-aturan Arabic words ya. Start by understanding Arabic words rules. Nah, aturan-aturan dalam bahasa Arab untuk kata-kata seperti apa? Itu ada di dalam modul di software yang kita download di aplikasi kita, yaitu Learning Hub. Kita buka modul itu, hari-hari kita pelajari situ. Dan itu selalu diupdate sebenarnya. Ambil yang rilis yang terbaru. Kemudian kita understanding the Arabic sentence rule. Kita harus belajar mengenai aturan-aturan kalimat dalam bahasa Arab. Kalau nggak ngerti ya harus ikut kelas juga. Nah, di kelas ini nanti akan dikenalkan
Bahasa Arab itu kata-kata dibagi 3. Al-ismu, al-fi'lu, harfun. Ismu itu nouns atau pronouns, fi'lu itu verbs, harfun itu diartikan dalam bahasa Inggris particles ya, include preposition ya. Saya lebih senang mengidentikan dengan bahasa Inggris karena sebenarnya bahasa Inggris ini yang paling terpengaruh oleh bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dulu sangat berpengaruh, pernah menjadi lingua franca dunia kan bahasa Arab. Makanya semua bahasa terpengaruh, bahasa Perancis, miraj itu dari kata-kata bahasa Arab, mi'raj. Yang kedua, ayat yang kita dapat tadi, kita pecahkan jadi bagian dari ayat itu berupa kumpulan kata-kata. Jadi ayat tadi menjadi inna plus anzalnahu plus Qur'anan plus Arabian plus la'allakum ta'qilun. Nah, ini step 2-nya. Step 3-nya kita lihat. Nah, inilah bahasa Arab ini adalah, saya pernah membaca buku dikatakan bahasa simbol. Jadi orang tidak bisa mengatakan inna itu satu kata ya. Ternyata inna itu 2 kata kalau kita lihat di sini. Inna itu adalah gabungan dari kata-kata isim inna plus nahnu, domir nahnu. Oh, saya nggak boleh keras-keras ya, soalnya puasa ya. Nanti batuk, minum kopi batal ya. Jangan sampai ya. Puasa Ramadan ini berharga banget buat kita. Anzalnahu itu bahkan lebih banyak lagi. Anzalnahu itu 3 kata. Anzala plus nahnu plus huwa. Kemudian ada 2 kata yang memang asalnya 1 kata, yaitu Arabian, itu asal katanya Arabian juga. Qur'anan dari Qur'anan. La'alakum 2 kata, la'alla plus antum. Ta'qilun, antum plus ta'qilun ya. Jadi kita bisa bagi menjadi berbagai kata. Dari situ kita udah dapatkan lebih banyak dari 1 ayat tadi. Udah berapa nih? 1, 2, 5, 7, 9, 11 ya. 11 kata yang harus kita kenal dalam 1 ayat tadi. Nah, kemudian kita harus tahu tipe-tipenya. Tipe-tipenya adalah, mungkin Pak Huda bantu membaca WhatsApp yang biasa beli fokus. Ismu di sini nahnu adalah ismu domir. Jadi kata ganti ya, kata ganti personal. Anzala ini fi'il. Tapi fi'ilnya madi. Ada yang tahu nggak? Anzala ini asal katanya sulasi mujaradnya adalah nazala. Nazala, anzala. Ada juga nazzala. Itu pakai tasdid lain lagi. Nanti saya terangkan pelan-pelan ya. Jadi anzala, yanzilu. Nah, ya. Tapi kalau ini dari kata-kata nazala dijadikan fi'il muta'addi, jadi pakai alif. Alifnya ini sebenarnya tambahan, anzala. Dia bukan mudhari ini ya. Nah, jadi orang kalau nggak belajar benar-benar bingung nanti. Kalau anzalu baru fi'il mudhari'nya. Anzalu boleh mudhari. Tapi ini anzala fi'il madi. Oke. Kita lanjutkan, screen-nya ada yang double. Kita lihat. Karena fokus kita hari ini adalah tentang kata-kata itu sendiri. Kita lihat di sini. Dari kata-kata yang ada di sini, ini semuanya adalah yang pertama ismun kan? Fi'lunnya anzalnahu la'allakum ta'qilun, itu fi'lun. Al-ismunya Qur'anan Arabian. Ya. Innanya juga sebenarnya masuk ismu, tapi ismu domir lah. Gak apa-apa, saya nggak tulis di sini. Oke. Mungkin sebelum saya lanjutkan lebih jauh, ada pertanyaan nggak? Dibuka Pak Uda mute-nya biar ada pertanyaan. Tadi dari kata-kata 3 ini ada pertanyaan nggak? Dari step-step pertama nih. Wawan, ada yang mau ditanya nggak? Sejauh ini masih sederhana, Wan ya? Saya ada tanya nih. Masih bingung gimana, saya. Pak? Pak Yudi. Tadi yang udah lama di Arab nih.
Itu kan gabungan yang slide berikutnya. Ini? Lagi. Ini? Ah ya, itu yang paling bawah kan takkilun, jadi ada antum, ada takkilun. Oke ya. Nah, saya agak susah menjelaskan dalam lebih nih. Sebentar. Saya jelaskan dengan lebih jelas lagi ntar ya. Ini masih kelihatan nggak screen saya? Kelihatan ya? Ini saya copy ntar ya. Saya kalau mau buat whiteboard, saya sistem copy ini. Oke, sekarang sudah ada 2 nih di screen saya, screen yang sama. Ini saya hapus yang lain nih. Saya hapus. Oh, this meeting has been upgraded by host and now include unlimited minutes. Wow. Gitu ya. Ini saya delete nih. Oke, kita fokus di kata-kata yang diperhatikan Pak Yudi. Ini orang ngomong gini, orang nanya kayak Pak Yudi ini. Kalau saya yang pernah belajar bahasa Arab, saya bisa feel bahwa Pak Yudi ini ada pemahaman yang lebih jauh dari yang lain, yang nggak nanya tentang ini. Kita lihat. Kenapa saya mengatakan takkilun itu sebenarnya 2 kata. Ini karena bahasanya layman term Pak Yudi. Kalau orang yang benar-benar sekolah sastra nggak mengatakan antum plus takkilun. Kita lihat. Antum plus takkilun kan. Nah. Ini fi'il kebetulan ya. Fi'il ya. Kita lihat takkilun ini seperti apa sebenarnya. Takkilun ini dari mana? Oke ya. Kita ambil takkilun. Oke. Takkilun ini asal katanya dari akala. Nah, kita akala. Kita balik sini. Kita mundur nih. Reverse engineering. Karena mayoritas kita dari engineering kan. Kayak perusahaan Cina membuka, perusahaan Jepang dulu membuka mobil Amerika. Ini takkilun supaya jadi filmadi kita hilangin taknya. Sorry, salah hapus. Nah, ini. Yang susah nih kadang-kadang cursornya dalam keyboard Arab nih. Nah, jadi akala. Yang waw nunnya juga kita hapus ini. Nah, di sini kita hapus. Dia asalnya dari akala. Nah, kita ganti i'rabnya. Kalau madi kan biasanya fa'ala ya. Nah, kita ganti i'rabnya. Nah, ini i'rabnya dalam bahasa kita masih kelihatan nggak nih keyboard saya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, coba di unmute biar yang lain bisa jawab pertanyaan saya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya Pak Awan ya. Ini kita hapus dulu sukunnya, kita ganti dengan fathah. Qafnya kita hapus kasrohnya. Sorry. Akala. Oke, sini aja deh. Nah, ini loh. Ini asal kata dari akala nih Pak Yudi. Nah, kita hapus sekalian aja deh. Kita ganti qaf. Akala. Nah, ini asalnya fi'il madinya Pak Yudi. Akala, kalau yang bicara itu, kalau mudoreknya, kita mundurin lagi sini. Kita pisahin lagi sini. Oh, sorry. Kita copy lagi. Sebenarnya akala ini ketika menjadi mudorek, orang Arab nggak langsung menjadikannya dia menjadi antum. Langkah pertamanya apa? Kalau mudoreknya orang bahasa Arab. Dia menjadikannya sebagai huwa. Kita ambil huwa, mana huwa ya? Masih ada nggak huwa di sini? Ada nih. Kebetulan huwa ada di sini ya. Ini huwa. Oh, huwa. Nah, kita ambil huwa sini. Biar jelas ya. Akala kalau ditambah huwa. Nah, gini. Kita tambahin akala. Dia jadi fi'il mudhari yang namanya yaqilu. Nah, sama dengan, saya belum bisa buat sama dengan ya, sama dengan ya. Udah kayak matematik aja. Karena saya memang basicnya matematik. Saya dulu sekolah sukanya matematik. Masuk elektro pas laboratorium, jadi komandan leader tapi yang kerja orang lain. Saya tahu teorinya. Tapi dalam kecepatannya, oke, ini sekedar sederhana ya. Nah, ini lihat.
Mana? Sama dengan di mana nih? Nggak ada sama dengan. Itu tanda tambahnya aja di itu. Replace sama dengan. Nggak, maksudnya sama dengannya gimana? Edit aja itu, hapus tanda tambahnya, ganti pakai tanda sama dengan. Oh ya, enggak. Ini kayaknya karena bahasa Inggris nih. Saya ganti bahasa Inggris aja. Sama dengan adanya di bahasa Inggris rupanya. Saya bingung nih ya. Saya taruh di sini, saya kecilin. Saya plusnya, saya kelihatan nggak? Kosong ya malah ya. Plusnya masih ada tuh, plusnya belum hilang. Oh, plusnya belum hilang, Masya Allah. Saya backspace. Oh iya, betul. Oke. Sama dengan ya. Akala plus huwa kalau menjadi mudoreknya, itu dia ingat kata-kata Anita. Anita, alif, nun, ya, ta. Ini rumus dalam bahasa Arab modern, dia ada rumusnya Pak Yudi. Anita, di mana? Saya kasih di sini deh, Anita. Biar pada ngerti. Di sini nih. Kebetulan saya dulu belajar bahasa Arabnya tradisional ya. Sampai belajar juru main segala. Kalau dipikir-pikir, orang belajar juru main kan harus pakai guru ya. Dulu saya belajar juru main sendiri. Nah ini, Anita ya. Ini alif, plus nun, plus ta, plus ya dulu baru tak, sorry. Ya. Anita. Jadi dalam bahasa Arab kalau fi'il madi ya, fi'il madi nih. Fi'il madi mungkin saya ambil dari sini, ada fi'il madi ada nggak di sini nih. Fi'il nahu saya ambil sini. Harusnya saya punya nih. Ada nggak fi'il? Oh, di sini nggak ada. Saya ambil dari verb ya, sebentar. Saya ambil dari verb. Kelihatan nggak masih ini saya? Screen saya? Ada. Lihat nih. Madi to mudhari. Saya ambil, saya copy sini. Saya pindah ke rule of the word lagi. Tadi sampai mana nih saya? Sampai sini kan? Ini sebenarnya dari madi mau kita arahin ke mudhari sini. Mudhari'nya sebelah kanan ya. Jadi madi kalau huwa plus akala jadi apa? Ya ambilnya ya. Kalau huwa ya. Jadi ya kilo kita masukin sini. Akala kita taruh di sini. Ini kalau yang baru-baru agak pusing ya. Kalau nggak pusing berarti bukan baru. Ini ya. Ya. Jadi ya akala kan? Tapi dia harus lihat wazannya. Wazannya apa? Ini kita geser lagi dikit. Ini kita geser. Kebetulan enaknya dalam komputer nih semua jadi kayak objek ya. Kita bisa pindah-pindahin. Dulu waktu saya kuliah sudah pernah dijelaskan bahwa nanti ada namanya object oriented language. Saya dulu belajar assembly saya. Wah, pusing. Teman-teman saya pusing tuh belajar assembly. Kemudian saya suka jadi saya oke-oke aja. Nah, kita lihat nih. Ini kita pindahin sini. Naikin ke atas. Biar space-nya cukup. Lihat sini. Nih. Akala ini wazannya fa'ala. Saya taruh di mana agak pusing juga ya. Saya oke. Nggak apa-apa. Wazannya kita buatin wazannya. Fa'ala. Akala ini supaya wazannya warnanya lain, saya kasih warna lain. Basicnya warna lain. Mungkin warna yang merah lah dikit. Biar agak beda ya. Akala ini adalah dari wazannya wazan, saya bahasa Inggris lagi. Wazan ya sini ya. Wazan fa'ala. Kita ganti bahasa Arab sekarang. Fa'ala. Makanya saya bilang pertanyaan dari Pak Yudi ini dalam. Tapi bagus ini. Makanya saya bilang dalam kelas ini semua kita terlibat. Kalau nggak nanya nanti nggak jelas. Oke ya. Fa'alanya, wazannya fa'ala. Kita kasih panah di sini. Biar jelas. Akala ini wazannya dari fa'ala. Oke, jelas ya. Tapi kalau yang mudhoreknya, wazan apa yang kita harus ambil? Kita harus hafal itu.
Makanya orang Arab itu diturunkan Al-Quran karena mereka emang suku penghafal. Dulu dalam cerita di Amerika ketika kedatangan student dari Chinese, mereka semua kalah ininya. Nilainya sama anak-anak dari Chinese. Karena kita ketahui ternyata orang Chinese itu mereka menghafalkan 30.000 huruf kanji. Subhanallah, kekuatan hafalan orang Cina ini nggak main-main ya. Mereka cukup luar biasa dari hafalnya. Wazannya kalau fi'il mudhari'nya adalah kita tambahin ya sini. Kita tambahin huruf ya. Ya ya. Tapi dia fathah, ya kilu. Yaf'alu, sorry. Yaf'alu. Yaf'alu. Nah, dia pakai yaf'alu sini. Makanya akala jadi dia bukan yaf'alu. Akala ini ya dia harusnya yakilu. Sorry, saya salah ngisi tanda baca. Yakilu, yaf'ilu. Dia wazannya yaf'ilu. Ini fa-nya sukun ya, Pak Agung. Harus kasih sukun ya. Inilah cara bahasa Arab, makanya saya bilang bahasa Arab itu bahasa matematik. Makanya kita ganti harus sama nih wazannya Pak Agung. Ya kilo. Ya, ini kita ganti jadi sukun. Ya kilo. Ini kita hapus dulu. Baru kita kasih kasroh. Ini fathahnya kita hapus. Kita ganti domah. Ya kilo. Ini kalau huwa. Nah, makanya saya menjelaskan bahwa takilu ini asal katanya antum sama takilun. Kalau orang bahasa Arab mengatakan harusnya antum plus akala ya, antum plus yakilu gitu. Boleh juga, tapi ini kan untuk bahasa rementemnya gitu. Ini asal katanya akala nih. Gini. Cuman kita bedain di sini. Kalau pakai antum, beda lagi. Kita ambil satu page lagi biar jelas lagi ya. Sebentar ya, maaf ya. Di sini ketika saya mengajar di Singapura, saya kan mengajar di satu akademi ya. Itu saya merasakan bahwa mengajar itu bukan pekerjaan yang ringan. Kalau di Indonesia dulu ketika saya jadi dosen, saya merasa ringan jadi dosen, maka saya nggak betah jadi dosen, kok kerjaannya gampang banget. Ternyata ilmu mengajar ini luar biasa ya. Ilmu yang termasuk langka lah. Kita lihat sini. Ini kita hapus nih yang lain. Nah, ini kita hapus. Hapus ya. Kita naikin ke atas nih. Bagaimana dengan antum? Kalau antum, berarti kalau antum ini ganti antum dong ya. Ini ganti antum huwanya. Ini kita pindahin sini. Antum. Sorry. Antum ya. Sini. Huwanya kita hapus. Antum plus akala. Bagaimana kalau antum plus akala? Antum plus akala yang kita ambil hurufnya ta. Jadi dia wazannya kita hapus ini. Kita hapus. Hapus lagi jadi ta ya. Ta fa'ala. Ta. Kemudian ditambahin waw sama nun kalau antum. Oh, saya salah, bro. Oke, sini. Oh, ini. Oh, karena masih bahasa Inggris ya? Oh, enggak, udah betul. Sini. Tambahin wow masih bisa enggak? Bisa, oke. Waalaikumsalam, Pak Renda. Masuk, Pak Renda. Iya. Yang terlambat berdiri. Relax aja lah ya. Nanti kalau berdiri nggak kelihatan muka. Apanya? Kalau berdiri nggak kelihatan mukanya. Oke. Ininya saya hapus dulu nih. Oke. Jadi kalau antum wazannya takkilun, bro.
taf'ilun. Taf'ilun ya. Taf'ilun. Dah sama. Ini wazannya taf'ilun. Dia nambahnya bukan ya, dia nambahnya ta sama waw sama nun. Saya ganti bahasa Inggris dulu bentar. Wazannya ini. Oke ya. Makanya dia menjadi takkilun. Ininya menjadi takkilun. Kita ambil dari sini. Tapi saya nggak mau menjelaskan dulu sebenarnya. Saya menunggu pertanyaan pada yang lain. Kalau ada pertanyaan baru saya jelaskan. Karena fokus saya, ini ilmu mengajar yang mau share. Fokus saya yang hadir di sini nggak perlu tahu detail ini semuanya kalau nggak ada basic. Pokok tahunya yang ini saya bilang tadi nih. Ini. Pokoknya Anda bisa mecahkan ini. Kalau antum mendengar takkilun, antum harus tahu itu antum. Coba saya tanya sekarang. Kalau bahasa Arabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba. Kutiba ini kan apa tuh? Kutiba huwa dia. Harus bisa itu. Nah, itu belajar sendiri nanti. Saya akan ada session tentang itu, tapi mungkin kalau diperlukan ya. Nah, ini dasarnya Pak Yudi dan yang lain-lain. Kenapa takkilun ini? Nih. Takkilun ini asal katanya akala plus antum. Jadi Anda harus tahu ketika Anda itu mau merubah mudore menjadi madi menjadi mudore, dia ada rumusnya bahasa Arab. Mungkin saya ambil dari sini nih. Saya di sini ada. Oke, saya mau ngambil ini nih. Biar Anda jelas. Ini. Jadi ini mudoreknya nih. Kalau yang sini proses dari madi ke mudore sebelah kirinya nih. Kelihatan nggak? Ini proses fi'il madi di sini. Ini saya pindahkan ke belakang. Send to back. Ini madinya di sini. Ini adalah proses madi untuk menjadi mudore. Ini saya send ke back. Saya begini. Jadi proses seperti ini kayak orang belajar chemistry ya, harus tahu proses kimianya. Ini saya hapus saja. Saya pindahkan sini. Ini wazan ini. Jadi wazannya fa'ala asalnya madinya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak Pak Wawan yang mungkin pernah belajar juga? Ada pertanyaan Pak Wawan dari sini sampai sini? Rumit ya Pak Wawan ya? Rumit Pak. Saya belum. Saya punya dasar rumit, sih, terus terang sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu sambil nanti baca dari Learning Hub pelan-pelan. Ya. Makanya itu pentingnya kita promosiin Learning Hub. Kebetulan Learning Hub dibuat oleh kawan kita yang mempunyai bisnis software di Indonesia ya. Dia kasih kita fasilitas. Cukup bagus tuh software. Kita saling mensupport lah ya. Dia udah 4.000 user kan. Oke. Ini prosesnya ada 5 nih. Harus dihafal 5 proses ini. Step pertama, kita harus kenal hukum-hukum bahasa Arab, hukum-hukum kata-kata dalam bahasa Arab, dan kemudian hukum-hukum kalimat dalam bahasa Arab. Proses kedua, kita break menjadi berbagai kata bagiannya, dan kata itu kita harus bisa break lagi menjadi kata yang lebih dasar lagi, ya, kayak molekul jadi atom lah. Gitu. Nah ini waktu nge-breakingnya nih seperti ini kira-kira di dalamnya nih. Kalau ada baca yaqilu, afala yatadabbarunal Qur'an. Kalau yatadabbaruna itu dari kata hum, domirnya hum. Dabbara yudabbiru yatadabbiruna. Dabbara yudabbiru. Fa'alanya apa? Wazan madinya yufa'ilu. Itu bahasa Arab itu sebenarnya. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia akan ngerti psikologi manusia. Manusia tuh nggak perlu ngafalin terlalu banyak. Dibiasain hafal. Contohnya kalau ditanya, apa bedanya antara
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ada lagi ayat? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sound similar, but it's different ayat. Satu di dalam Al-Baqarah, satu di dalam awal An-Nisa. Tapi start with the same nida. Ya ayyuhan nas. Nah, gitu. Itu kebiasaan. Bagaimana otak manusia itu kalau dibiasakan, dia bisa mengcopy satu buku Al-Quran dalam otak kita. Luar biasa. Otak kita luar biasa. Maka kebiasaan ya, psikologinya kita biasain aja, nggak usah repot-repot ngafalin sampai susah. Kalau zaman dulu orang belajar bahasa Arab tuh sampai ngafalin namanya 15.000 bait dari Imam Malik. Waduh, saya pun nggak kebayang kalau ngafalin segitu banyak ya. Oke ya. Nah, kemudian yang nomor 4, harus tahu bentuk-bentuknya. Contohnya, ya ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Coba ya. Saya mau kasih contoh dari Al-Fatihah nih, biar jelas. Lihat Al-Fatihah, tapi nanti aja deh, yang gampang dulu aja. Ini, saya akan kasih contoh Al-Fatihah sekarang ya. Mana tadi awal kita? Mana awal-awal kita ya? Oke, yang ini ya. Ini. Oke, kita mulai Al-Fatihah ya. Kita mulai dari Bismillah dulu ya, biar gampang ya. Ini kita copy, Pak Uda. Kita masukin dalam namanya praktis. Nah, kita buat praktis nih. Saya punya praktis, halaman praktis sendiri nih. Oke, praktis. Kita buat praktis 2 lah ya. Praktis 2. Nah, copy. Sambil kita ngajar, kita siapin. Ini teknik-tekniknya guru nih. Kadang-kadang kalau kita nunggu siap 100% nggak ada waktu untuk ngajar nanti. Ini pun saya udah berapa hari saya siapin nih. Ini praktis berapa nih? Oh, praktis 1. Nah, kita siapin praktis 2 ya. Kita namain praktis 2. Oke? Nah, ini kita hapus. Yang lainnya kita hapus. Ya, kita mau buat gimana mengerti Bismillahirrahmanirrahim dengan teori ini kita pertama nih. Step 1 ya. Step 1-nya apa kita bilang tadi? Ini di sini. Kita understanding, berarti kita nggak perlu, itu belajar sendiri ya. Kita ambil step 2 berarti. Breaking sentence into word. Nah, kita ambil sini dalam practice 2 nih. Oh, lihat ya. Kita paste sini. Kita mau ambil Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah, kita buat sini. Anda kalau sudah biasa ngerjain huruf Arab ini, nulis Bismillahirrahmanirrahim, ya walaupun Bismillahirrahmanirrahim tanpa belajar bahasa Arab pun orang hafal ya. Tapi dengan belajar bahasa Arab Anda lebih confident lah nulis Bismillah nih. Bismillah kan ada 1 ba, apalagi sin, mim, udah 3 tuh. Space, alif, lam, ha. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Udah 7 tuh. Ar-Rahman ya. 1, 2, 3, 5, 12. Ar-Rahmanu. Ya. Plus Ar-Rahimu. Kita buat sini. Mana? Bismillah salah? Benar ya. Oke, no problem. Kita gedein sini. Kita gedein nih. Bismillahirrahmanirrahim kan? Bismillahirrahmanirrahim ini kita belum kasih. Berarti ada berapa nih? Ini ada yang kurang ya, Pak. Bismillah. Coba saya tambahin ya, bentar ya. Salahnya di mana ini? Pak, Bismillah, Islahi. Ar-Rahman. Oh, yes. Oke. Menunjukkan kita udah nggak muda lagi nih. Oke ya, betul ya, udah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya udah otomatis dia dikasih fathah.
Bismillah. Kalau bahasa Arab kita harus tahu nih kasroh, ini Ar-Rahman. Tapi kita lupa gini saya tasjid Ar-Rahman karena idgham syamsiyah ya. Ar-Rahim juga. Oh, salah bro. Ar-Rahim. Ini kasroh. Ini kasroh. Ini kasroh. Ini fathah. Tapi fathahnya dia fathah ini apa namanya? Naik ya. Oh, di sini ada nggak fathah naik nih? Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, nggak apa-apa deh. Bisa naik nggak nih? Oh, nggak mau. Gimana supaya panjang dalam bahasa Arab? Panjang ya. Oke, apa? Sementara saya nggak nulis panjang dulu. Ini maksudnya panjang karena saya belum menemukan keyboardnya. Minta maaf dulu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Ini kalau kita lihat, ini adalah bismi itu adalah bismi sendiri ya. Dari kata-kata bismi ini, kita pindah di sini. Apa itu bismi? Bismi itu adalah huruf B. Oke, enggak. Ini jangan gini. Kita step di sini cukup dari bismi dulu ya. Nanti step berikutnya. Nah, ini kita hapus deh. Bismi, ini hapus. Bismi plus apa lagi? Ar-Rahmani kan? Bismi plus Allahi kan? Allahi plus Ar-Rahmani. Kita pecah nih sekarang. Ar-Rahmani. Kita mundurin sedikit. Ar-Rahmani kita gini kan? Oke. Plus Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Itu ada yang sedang mengajar Quran. Kedengeran. Gak apa-apa lah, santai aja. Ar-Rahimi ya. Ta'alakum ta'kilunnya kita hapus. Ini nggak ada. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wan jelas Pak Wan? Sampai sini? Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kita ambil step pertama dulu aja. Kita anggap sebagai step pertama ya. Oh ini bahasa Arab lagi. Keyboardnya nggak terbiasa. Di unmute aja. Bismillah. Step 1-nya ini ya. Kita pecahkan into words. Dari sini kita ambil step yang ketiga di oke. Breaking words into word lagi. Oke. Kita bagi gitu ya. Kita ambil aja ini. Jadi sampai sini kan? Kita ambil ini, kita copy. Practice tuh ya. Kita kasih halaman berikutnya. Nah, nih. Ini kan kita mau breaking nih. Sorry. Ini kita hapus. Oke. Nah, kita mau breaking berarti yang udah ada nih kita hapus dulu karena kita punya contoh sendiri kan. Kita mau ambil bismillah tadi nih. Dari bismillah ini kan. Bismillah kita ambil. Sorry. Kita ambil bismillah ini. Copy. Kita pindahin sini. Nih lihat. Bismillah. Bismillah sendiri itu macam-macam bagiannya. Kita bagi dulu. Ini untuk bismillah. Kita ambil. Kita breaking bismillah sekarang. The word bismillah kita break nih. Bismi dulu. Word bismi into words. Oke. Bismi ini adalah Bismi adalah kita ambil ini. Dari sini. Lihat. Bismi itu sebenarnya adalah gabungan dari bi plus ismun. Cuma alifnya dibuang. Kita lihat. Ini adalah kita hapus ini, baknya kita hapus dari sini. Oh, masih bahasa Inggris, men. Kelihatannya masih ya screen-nya. B plus ismun. Oh, salah, bro. Oke. Daripada susah, saya buat baru aja.
Mun. Ininya mun. Ini sinnya pakai sukun, alifnya pakai hamzanya. Oke, yang belum pernah ikut kelas saya, kalau sesuatu yang berbunyi, alif itu bukan alif. Alif itu hamzah ya. Nah, dalam bahasa Arab harus bisa bedain antara alif dan hamzah. Alif tidak ada bunyinya. Alif hanya tanda baca dalam bahasa Arab. Yang ada bunyinya itu disebut hamzah. Makanya orang Arab ada yang mengatakan bahwa hamzah bukan huruf tambahan dalam hijaiyah. Jadi bismi itu adalah bi plus ismun. Ini bukan ismu ya. Oh. Kelihatannya ismu ya. Harusnya double ismunya. Domatain. Domatain. Ismun. Saya gedein. Mungkin kelihatan kecil. Saya gedein sekarang. Gedein. Dan bi adalah harfun. Ismun adalah nama ya. Ismun sendiri selain jenis kata, dia merupakan kata dalam bahasa Arab juga, artinya nama. Noun bagi orang Arab disebut nama. Oke. Bi plus ismu jadi bismi. Dengan proses perubahan di mana alifnya dihilangkan. Kenapa alifnya dihilangkan? Mungkin dalam hal ini mereka menganggap, mungkin saya harus mempelajari dulu, tapi bisa jadi dia dianggap sebagai alif wasol aja, hamzah wasol, bismu ya. Makanya dalam itu bismi. Nah, makanya jadi bismi. Oke. Ini kita besarkan. Oh sorry, yang ini yang dibesarkan harus. Biar makin jelas. Angkanya ketika saya belajar bahasa Arab, dasar jiwa saya suka matematik, sangat tertarik juga. Selain saya suka agama ya, saya memang dari kecil suka belajar agama, merupakan hobi bagi saya belajar agama. Saya suka emang. Jadi interesting bahasa Arab itu. Dia ada proses di mana perubahan-perubahan yang seperti ini. Ini baru bismi ya. Kita bagi lagi sekarang. Yang menarik dalam hal Bismillahirrahmanirrahim ini agak rumit pemecahannya. Oke ya, kita lihat. Ini kita bagi. Nih. Sekarang kita bicara Allahnya di sini. Allah Ar-Rahmanu plus Ar-Rahimu. Kita Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya dibagi dua aja. Nih. Kita bagi sini. Ininya kita hapus. Sorry. Nah, PowerPoint masih ada kesulitannya. Mungkin ada kalau yang mau bikin software gantiin PowerPoint bagus nih. Bisa meledak kayak Zoom. Oke. Ini asal katanya adalah Ar-Rahman Rahim ya sekarang ya. Ismun plus Allah. Nama Allah. Jadi asal katanya Bismillahirrahmanirrahim adalah Allahur Rahmanur Rahim. Oh gitu. Jadi seolah gitu. Oke, saya nanti saya jelasin satu-satu ya. Idofah dia. Dia bentuknya idofah Pak Agung. Maka harus belajar bab idofah. Nanti ada bab idofah di Learning Hub dibuka itu. Jadi Allah Ismullah. Ininya asalnya semua noun kan asalnya domah kan, Allahu. Allah nggak ada Allahun ya, dia ma'rifah ya, ada alif lamnya. Allahu ya. Nah, Ismullah ini adalah bagian dari idofah. Kemudian Ismullah diterangkan, Allahnya diterangkan sebagai Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Ini Allahu. Kita hapus ini. Lihat sini. Allah sifatnya adalah Ar-Rahmanu. Makanya orang kalau nggak belajar bahasa Arab nganggap enteng aja Bismillah. Padahal Bismillah itu adalah
satu ayat yang punya kekuatan power gaib ya. Kalau belajar mengenai Ijazul Ghaib namanya dalam bab Ijazul Quran, dia ada namanya Ijazul Ghaib. Jadi Al-Quran ini bukan kata-kata manusia. Dia punya kekuatan power kegaiban dia. Saya pernah menerangkan kepada teman saya, Bismillahirrahmanirrahim ini kenapa dia mempunyai power kegaiban? Karena kita meniatkan dalam hati, kita bersandar kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari segi maknawinya aja sudah power itu. Agama Islam secara maknawi udah sangat sangat dalam sehingga sulit untuk dibantahkan kebenarannya. Kata-kata awalnya aja udah jelas memperlihatkan sifat Allah sebagai Lord of the Universe ini yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nggak bisa dibantahkan oleh teologi manapun. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kebenaran kepercayaan kita lebih bisa dibuktikan bagi para filosof ya. Ada orang mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang kejam ya. Nah, itu kesalahan paham itu. Kalau belajar filosof, tapi nggak apa, saya nggak mau mendahului karena bukan bidang saya itu. Tapi itu yang saya tahu lah. Ar-Rahman ini sebenarnya dia pakai alif. Alif kecil di mana ya? Pak Uda bisa carikan ya. Alif kecil. Coba pakai shift H. Atau pakai alif. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya pakai alif kecil nggak apa-apa. Ar-Rahmanu. Jadi asal katanya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kita mau menambahkan dengan ismu. Di sini ada ismu di sini. Kita tambahkan di sini. Ini. Jadi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bentuk perubahan seperti ini dalam bahasa Arab disebut idofah. Nah, kita ambil bab idofah. Nanti ada bab idofah di Learning Hub nih. Bab idofah kita lihat dari qawaid ya. Nih, sorry. Materi qawaid idofah. Bab idofah itu bab 7. Kalau kita buka idofah ya. Ini idofah. Al-idofah. Ini proses yang dinamakan idofah. Mana tadi? Praktis tuh ya. Ini kita sebut idofah lah. Ambil sini namanya kita ganti idofah. Proses seperti ini dalam bahasa Arab disebut idofah. Ini kita kasih colornya beda biar khusus atau lebih menarik lagi colornya mungkin agak kuning-kuning dikit lah ya. Ya oke. Jadi agak kinclong gitu. Quranan. Dia kita ambil sebagai idofah. Ini namanya idofah. Sekalian. Saudara-saudara sekalian. Ini idofah. Kita copy, kita kecilkan, kita kasih idofah. Ini bentuk idofah. Dalam idofah, kalau Anda buka bab idofah, yang pertama harus menjadi domah, yang kedua harus jadi kasroh. Ini lihat di bab idofah. Kalau saya bukakan bab idofah sini, kelihatan nggak bab idofahnya, Pak Agung? Kelihatan ya? Nggak keser ya? Keser nggak Pak Uda? Lihat, Pak. Kelihatan ya? Nah, idofah ini rumusnya di sini ada rumusnya nih. Wa yusamma al-ismu al-awal mudofan. Wa yusamma al-ismu tsani mudofun ilaih. Nah, oke. Kita semua rumus harus digabungkan dalam bahasa Arab. Makanya ini kita disebut idofah. Ini namanya perjumpaan idofah. Kita copy lagi. Jadi emang prosesnya lama sih. Tapi kalau udah biasa cepet. Ini kan belajar kan. Nah, idofah ini kalau ini kita sebut idofah nih. Ini kan idofah, dia proses idofah namanya. Mungkin yang ini kita hapus lah ya. Biar kita nggak bingung-bingung berapa stepnya sama diulang-ulang. Nah, nih. Idofah. Kecilkan. Ininya ditipisin biar jelas.
Nah, ini proses ini namanya idhofah. Berarti kata ismun digabung dengan kata Allah. Allah jadi yang kedua kan? Idhofah itu ada rumusnya nih. Rumusnya mana nih? Ada. Oke, rumusnya ini. Ini rumusnya saya ambil nih. Saya copy ke sini. Nanti Anda kalau di rumah bisa buka sendiri. Ini rumusnya. Saya kecilin kata-katanya biar bisa kecil. Oh, terlalu kecil. Saya besarkan. Nah, nih. Wa yusamma al-ismu al-awal mudhofan. Jadi bagian kata ismu yang ini isim yang pertama ini disebut mudhof. 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 Ini mudhof. Yang kedua disebut mudhofun ilaih. Yang bagian sini mudhofun ilaih. Hukumnya harus kasroh yang ini. Yang ini harus kasroh. Yang ini kasroh. Yang ini domah. Bentuknya domah. Ya. Jadi Ismullahir Rahmanir Rahim setelah menjadi idhofah dia bentuknya berubah menjadi, kita copy lagi sini. Jadi banyak step tapi memang harus begitu biar ngerti. Bismillah ini kita rubah jadi ininya kita harus jadi kasroh semua nih. Mungkin oke. Ini kita hapuskan, plusnya udah hilang semua sini. Plusnya hilang. Ininya juga plus yang ini jadi hilang. Ininya hilang. Ini sorry. Oh, sorry. Nah, ini. Ininya kita lebarkan nih. Ya. Namanya udah nggak pakai lagi ya, udah jadi idhofah sekarang. Ini bisa itu. Nah, ini secara hukum idhofah yang tadinya domatain kita harus berubah menjadi domah biasa ini. Domah biasa. Domah. Yang ini tadinya domah harus kita rubah jadi kasroh. Ini kurang dekat cursornya. Ini ar-Rahmanu ini jadi kasroh. Harus dihapus dulu domahnya. Jadi kasroh. Ini ar-Rahimu juga jadi kasroh. Makanya perlu mengenal pembagian kata-kata itu biar tahu breakingnya. Jadi ar-Rahimi. Jadi asal katanya Ismullahir Rahmanir Rahim. Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jelas nggak? Nggak apa-apa. Nanti emang harus nggak jelas dulu, tapi emang begini asalnya. Baru setelah ini kita tambahkan dengan huruf B sini. Mana B yang pertama? Nih, huruf B yang pertama. B yang pertama ini kita tambahkan di sini. Baru kita tambahkan di sini. Jadinya apa? Kalau kita tambahkan B ini merupakan harfu jar. Saya ambil dulu rule of the word ya. Rule of the mana word? Oke. Harfun. Nah, disinilah perannya harfun. Ini harfun. B itu harfun. B ini kedudukannya sebagai harfun jarun. Harfun jar itu huruf yang membuat jadi kasroh. Nah, kita hapus ini. Kita hapus semua. Nah, kita ambil ja,
alif, ro, jarun. Bi itu harfu jar. Bi ini adalah harfu jar. Jadi dengan bi ini, dia semua setelah bi ini ismunya harus jadi kasroh, jadi bismi. Nah, kita copy lagi. Terakhir, langkah terakhir. Selesailah bismillahirrahmanirrahim pada langkah yang ini. Jadi karena bi itu harfu jar, maka ininya jadi kasroh, Pak Agung. Ismunya jadi kasroh. Jadi bismi, bi ismi. Satu langkah terakhir, alifnya dibuang, dianggap hamzah wasol itu. Nah, jadi ininya kita balik lagi ke yang pertama tadi. Bisminya mana nih? Yang pertama. Bismi yang pertama ini kita ambil. Jadi bismi. Oh, ini kita hapus. Kita hapus. Sorry, hapus. Oh, ini nggak hapus. Ini kita ganti ini aja tulisannya. Ini hapus jarnya kita hapus. Nah, sekarang saya ulang. Baik, dari langkah awal ya. Dalam practice 2 ini, kelihatan ya. Kita mau latihan gimana memecahkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah, oh ini plusnya kebanyakan nih. Sorry bro, plusnya kebanyakan. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim adalah bismi plus Allahi plus ar-Rahmani plus ar-Rahimi kan? Nah, ini maaf karena saya keyboardnya nggak ada alif kecil, jadi nggak kelihatan emaknya panjang. Sebenarnya panjang nih. Oke. Mungkin kalau kita coba ganti gini bisa kali ya. Coba kita ganti nih. Maaf Faryat, tapi nggak semua yang dimulai dengan B akan berubah jadi kasroh kan ya? Oke. Itu ada pertanyaan berikutnya. Sebentar Pak Agung ya. Kita attend to this question. Sebelum kita attend this question, saya mau ulang buat yang lain dulu Pak Agung ya. Ini ilmu mengajar bahwa student harus dibuat fokus. Fokusnya gini, adalah ismun plus Allah plus ar-Rahmanu plus ar-Rahimu. Ar-Rahmanu ini menerangkan Allah. Makanya domahnya sama, disebut naat man'ut. Allah diterangkan dengan sifat yang namanya ar-Rahmanu dan ar-Rahimu. Jadi Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu. I'rabnya harus sama Pak Huda, sama-sama domah. Tetapi ketika ditambah dengan kata ismu, bentuknya berubah lagi, yang 4 ini menjadi idhofah. Bahwa Allah menjadi ismullah. Kita berikutnya gini. Ismun plus Allah ar-Rahmanu ar-Rahim, ini adalah idhofah. Yang pertama mudhofan, yang kedua mudhofan ilaih atau mudhofun ilaih. Hukumnya mudhof itu harus domah, mudhofun ilaih Allahnya ini jadi kasroh. Kalau ar-Rahmanunya dia ikut i'rabnya Allah. Man'ut itu naat itu adalah merupakan atawabi Pak, secara hukum i'rab Pak Huda yang udah belajar i'rab ya. Dia ikut i'rabnya Allah. Ketika Allah berubah menjadi bismillahi, karena Allah menjadi idhofah mudhofun ilaih, ar-Rahmannya ikut berubah juga. Ar-Rahmani, ar-Rahimi, karena ikut perubahan i'rab di Allah. Karena Allah kena sebagai mudhofun ilaih dari mudhofunnya ismun. Kemudian binya mempengaruhi ismu lagi. Ismunya menjadi majrur. Jadi menjadi kata-kata yang majrur, kata-kata yang kasroh. Makanya bismillah, bi ismi, jadi bi ismi. Allahnya jadi Allahi ar-Rahman ar-Rahim tetap nggak berubah. Baru alifnya kita hilangkan. Oke. Now saya attend ke pertanyaan dari Pak Agung. Mungkin dijelaskan Pak Agung kenapa ada pertanyaan seperti itu. Pak Agung pernah melihat ayatnya? Oh iya, tadi kan Faryat bilang karena Kerasa dikit Pak Agung. Tadi kan karena ada B terus jadi
setelah jadi mi gitu kan. Hmm. Makanya nanya, karena kan ada bima dengan apa gitu kan, nggak jadi bimi gitu. Oh, I see. Ah, ini bagus. Ini saya terangkan lagi. Salah satu kesulitan kalau orang mempelajari bahasa Arab dengan pendekatan matematik adalah kita lupa bahasa Arab ini adalah bahasa. Ngerti nggak? Bahasa tidak semuanya strukturnya seperti chemistry atau matematik yang rigid. Contohnya ya, bima, kata-kata bima ya. Kita ambil contoh di sini sebagai bima. Bima anzalallah kan? Aminu bima anzalallah. Ini beda nih. Kita lihat ya. Kata-kata aminu bima anzalallah. Kita bima anzalallah. Kan gitu kan? Ingat nggak? Tapi Allahnya ini bukan pakai kasroh. Dia Allah sebagai fa'il. Allah pelaku yang menurunkan. Aminu bima anzalallah. Kan gitu ayatnya. Ini Pak Agung, mayang ini adalah harfun juga. Dia juga huruf. Jadi huruf ini mabni, umumnya mabni. Dia nggak berubah i'rabnya. Ini kenapa bima nggak jadi bimi ya? Bima nggak jadi bimi. Oke. Kita mempelajari a, i, u, e, o dalam bahasa Arab. Itu namanya i'rab. Ilmunya di dalam nahwu disebut ilmu i'rab. Nah, kita ambil dari rule of the sentence ya. Oke, pada dasarnya kita harus refer kepada hukum yang disebut knowledge yang disebut i'rab. Oh, ini saya sudah buat sebenarnya, cuman ini kurang menarik ini. Oke, i'rab nih ya. Ini kita copy, kita masukkan dalam latihan 2. Biar pada ngerti nanti kalau pembuka latihan 2. Ini perkara ini disebut namanya i'rab. I'rab. Ini bagian yang ini. Bagian yang ini. Kalau perubahan kata itu dipelajari dalam ilmu namanya shorof. Perubahan kalimat dipelajari kenapa jadi gini? Nah, perubahan kalimat dipelajari dalam ilmu nahwu. Perubahan a, i, u, e, o itu dipelajari dalam ilmu i'rab. Ini nggak usah disebutin araful. Jadi i'rab ini ilmu yang mempelajari perubahan vokal di akhir kata, di akhir penyebutan satu kata dalam bahasa Arab. Nah, kenapa bima nggak menjadi bimi? Nah, karena ma ini kita ambil bima tadi ya, kita ambil lagi menjawab pertanyaan Pak Agung. Bima kita copy sini. Sesuai dengan ilmu i'rab, ini kita hapus. Nah, bima ini kita hapus, namanya bukan step 1 lagi, namanya kita ambil ilmu yang namanya i'rab nih. Al-i'rabu. Kita pindah ke i'rab. Ada yang ingat nggak dengan Steve Jobs? Steve Jobs kan yang menemukan komputernya handphonenya si Wawan kan, Wawan pakai iPhone ya. Steve Jobs ini orang Arab, bro. Bapaknya Arab. Siapa aja yang bapaknya Arab, biar ibunya Jawa, ibunya Cina, secara darah dia keturunan Arab. Steve Jobs ini keturunan Arab. Dan salah satu yang menarik dari Apple itu, Steve Jobs itu mempelajari tentang khat. Makanya dia menemukan tentang adanya namanya, dulu Microsoft tuh karakternya sangat sederhana. Tapi Apple sudah menemukan bermacam-macam karakter. Itu hasil penemuan dari si Steve Jobs yang belajar masalah huruf. Nah, makanya saya suka pakai time room 1. Saya ingat sama si Steve Jobs ya. Bahwa kita harus menghargai kekayaan ilmu bangsa timur, yaitu ilmu tulisannya, kaligrafi, bima. Makanya saya pakai time room 1 lebih enak, lebih lihat. Ini bima ini ya. Kita lihat perubahan vokalnya, kenapa dia nggak jadi bimi? Apa sebabnya Pak Agung? Nah, bedanya dengan yang lain, kalau ketika bismu itu dia adalah kata biasa, kata ismun biasa akan berubah. Oke. Ini kita hapus ya. Kenapa dia nggak berubah? Oke ya. Bandingkan dengan tadi bismi, mana bis? Kan dia sama-sama ada huruf jar kan? Bi. Harusnya jadi bimi kan? Kenapa yang satu bismu jadi bismi, kenapa ini nggak jadi bimi? Nah, bedanya di mana? What is the difference kan gitu harusnya. Makanya saya siapkan 2 slide sini. Biar jelas nanti waktu saya nerangin berikutnya nih.
kenapa bismi jadi bismi? Tapi kalau yang ini kenapa tetap bima? Ini kan ma nih. Ini saya hapus. Kan gitu logika engineeringnya, logika rumusnya kan aneh, nggak seolah-olah nggak konsisten bahasa Arab ini. Nah, tapi nanti dulu don't jump to the conclusion lah kata orang Inggris ya. Kita harus lihat reasonnya, what is the reason? Kan asalnya B plus ma kan. Why? Why this one still this one? Oke. Karena ma ini adalah harfun juga, dia mabni. Makanya kalau kita lihat tadi harfun, mana harfun? Kita harus ambil lagi dari word tadi ya. Mana nih word? Nah, harfun, dia masuknya harfun. Oh, harfun sebenarnya udah ada di situ. Ma itu harfun, praktis tuh nih. Ma ini hukumnya harfun juga. Harfun ini umumnya dia mabni. Mabni ya. Jadi kalau kita copy sini, hukumnya harfun ini dia mabni. Dia mim, ba, nun, ya. Makanya dari bahasa Arab orang mengenal hukum dengan mudah karena bahasanya udah banyak hukum juga. Mabni. Mabni. Ini ya-nya nggak pakai ya titik kayaknya. Supaya nggak bisa ya-nya pakai ya, nggak pakai titik. Ya yang nggak pakai titik mana di sini. Nah ini mabni, ini mbaknya sukun. Mabni itu dia tidak pernah berubah. Ma anzalallah. Kenapa begitu? Ini sebenarnya ada alasan juga. Kalau huruf berubah-ubah nanti bahasa Arab jadi kacau. Ini kata-kata tadi nih yang kita mau jelaskan barusan mata nih. Ini ya. Bima anzalallah. Kalau sekarang kita lihat nih. Bima anzalallah itu mau cerita tentang ma anzalallah. Apa yang Allah turunkan. Nah, gitu. Jadi itu sebab harfun itu umumnya dalam bahasa Arab dia mabni, nggak berubah. Karena kalau berubah-ubah fokus orang rumit-rumit banget. Udah kata kerja berubah, kata benda berubah. Kenapa conjunction kita lihat partikel pun berubah. Jadi nanti terlalu rumit. Dan memang asalnya nggak berubah. Gitu. Nah, saya mampu menjelaskan sampai situ. Kalau nggak jelas, ya mungkin karena memang dasarnya belum cukup atau ada hal lain yang saya harus jelaskan lebih sederhana. Ada pertanyaan lain? Jadi sebelum saya dengar pertanyaan, di-unmute aja Pak Huda. Ini kesimpulan latihan 2 kita nih. Dalam latihan 2 ini, kita mengenal bagaimana Bismillahirrahmanirrahim dibentuk secara hukum bahasa Arab ya. Qawaidul Arabi. Bismillahirrahmanirrahim adalah bismi plus Allahi plus ar-Rahmani plus ar-Rahimi. Kemudian bismi itu adalah bi plus ismun. Dia alifnya di hazaf, dihilangkan dalam hukum kalau belajar mushaf Utsmani, hazaf istilahnya dihilangkan karena dia dianggap wasol. Jadi bismi. Kenapa kasroh? Karena bi itu harfu jar. Ini tadi ini. Bi itu harfu jar. Dan ar-Rahmanu, ar-Rahimu itu mengikuti, dia tawabi, naat, penjelas dari Allah. Dia hukumnya, i'rabnya mengikuti dari Allah. Kalau Allahnya hu, ar-Rahmanu. Allahnya ha, ar-Rahmana. Gitu ya. Oke ya. Contoh nih, saya kasih contoh ya, sederhana. Tapi nanti saya kasih contoh lagi. Ini harfu jar ya. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Jadi bagaimana dengan bima anzalallah? Bima anzalallah dia tidak berubah karena ma-nya ini adalah secara i'rab ma itu adalah harfun juga. Dia hukumnya mabni. Jadi bima tetap. Oke. Karena Pak Huda ada basic jadi lebih sederhana ya. Kita tadi asalnya kan belajar tentang rule of the word ya. Aturan di bahasa Arab. Bahasa Arab ini kelihatan nggak rule of the word ya? Rules of the word. Bahasa Arab ini kata-katanya dibagi 3 Pak Agung. Ismu, fi'lun, dan harfun. Nanti masing-masing harus belajar lagi nih detailnya.
Makanya logikanya harus terbalik Pak Agung. Kita harus tahu bagian-bagiannya. Nanti masalah teknik detailnya kita pelajari pelan-pelan, kita akan bisa mengerti. Kayak kita belajar tajwid kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam kita belajar. Kita belajar dulu satu alif. Bismillahirrahmanirrahim. Satu alif. Belajar lagi dua alif. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar lagi tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga alif. Jadi kita harus bisa bedain antara satu alif panjangnya gimana, matnya dua alif. Karena mat arid li sukun kan boleh dua, boleh empat, boleh enam. Dua itu satu alif kan. Juga bahasa Arab gitu, pelan-pelan. Ngerti dulu. Nanti ada lagi namanya. Ketika kita baca bismillah, bis itu harus bunyi. Bis, karena dia hamas sifat dalam huruf Arab itu penting. Orang nggak boleh baca bismillah, bismillah terlalu cepat, nggak ada gitunya. Pss, dia hamas harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai satu alif ya. Jelas. Ro-nya juga harus tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan tipis ro-nya. Dia ro-nya harus tebal karena fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab dalam belajar bahasa Arab juga kayak gitu, harus pelan-pelan. Oke, pertama-tama orang baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke aja dulu. Nanti kita kenalkan. Oh, bismillah itu banyak huruf syafatain, harus hati-hati. Bis, betul-betul. Bis. Jangan bis, nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam bahasa Arab pun begitu. Kita harus kenal dulu bagian-bagiannya. Nanti pelan-pelan kita hukumnya. Nah, setelah kita bisa pecahkan ini, kita harus kenal detailnya dulu. Nah, makanya ada latihan nih. Coba kita buka surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini kita sampai sini aja, oke ya? Dari ayat ini ayat ini ada salah tulis sebenarnya nih, mungkin karena kopinya dalam bahasa Arab ini hati-hati kalau ngopi ya. Ini kan wa tu'minuna billah, kita hapuskan sampai sini dulu aja, kita ambilkan sampai sini aja, takutnya nanti ada yang salah paham bahwa ini asal katanya walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Nah, baru benar nih. Ini kita hapus. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Khairanya kasih alif sini. Nah, ini pentingnya kita nguasain bahasa Arab. Saya pernah kejadian di dalam kelas Quran, seseorang membuka handphone apps Al-Quran, terus saya lihat handphonenya. Ternyata handphonenya itu ada kesalahan menulis ayat Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kita nggak ngerti ilmu yang disebut dengan Rasam Usmani, kita pakai aja Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu salah, nggak boleh dipakai itu. Kalau dia Rasam Usmani tapi nulisnya nggak Rasam Usmani, nggak boleh kita pakai. Berarti itu nggak standar, itu softwarenya nggak boleh dipakai. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab. Tapi ya sabar. Dalam nasihatnya Imam Ali, sittatu surutut ta'lim, kata Imam Ali. 6 syaratnya belajar. Yang pertama zakiyun, cerdas. Di dalam bagian yang 6 itu ada satu yang kita harus ingat. Sabrun, harus sabar. Karena apa? Tuluz zaman, yang ketiga. Panjang belajar tuh lama. Nah, kita lihat sini. Wah, udah mulai aus nih. Puasa-puasa, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Dalam ayat ini coba kita lihat. Mana yang harfun, mana yang fi'lun, mana ismun. Kita lihat sini. Yang ismun adalah khaira ummatin. Ini bentuknya idhofah, Pak Uda. Idhofah tapi mansub kena kuntum. Kuntum khaira ummah. Nah, bagaimana dengan kuntum?
Kuntum ini fi'il. Saya jelaskan sekarang. Dari mana fi'il kuntum ini? Nah, kalau masih ada waktu, berapa menit lagi sanggup nih? Saya sih nggak capek nih. Saya kasih 15 menit, oke? Terakhir, capek nggak, Pak? Oke ya? 15 menit. Kita terserah Ustadz aja. Oke ya. Saya batasi 15 menit supaya kita ada istirahat. Anda ada istirahat. Saya takut Anda ada mau belanja lah, mau jalan-jalan sama anak istri. Tapi sekarang lagi circuit breaker ya. Dubai gimana Pak Yudi? COVID udah makin baik atau masih gimana keadaan di Dubai? Udah 2 bulan nggak boleh keluar rumah, tapi mulai kemarin boleh dibatasin dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam boleh keluar, tapi tetap harus pakai masker, harus physical distancing. Tapi udah 2 bulan, 24 jam nih. Oh ya, mudah-mudahan Allah cepat. Pada hafal nggak doanya tuh kalau Ramadan dibaca tuh? Doa menolak bala Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tahassanna bil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut asrif 'annal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir 3 kali. Asrif 'annal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asrif 'annal adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dibaca di apa? Di dalam sunah witirnya, bacaan witirnya apa? Kunutnya. Ini riwayatnya dari Syekh Yusri bin Hasaniyah dari Mesir, ulama dokter yang ada di Mesir yang meriwayatkan hadis ada dari hadis sahih menurut beliau ya. Dan Boleh ini biasa itu, dibaca. Hah? Ada pernah dengar doa itu? Habis sholat bacalah. Nanti di-share aja. Nanti saya share lah pelan-pelan ya. Kita balik dulu ke bahasa Arab ini. Kita ada di 15 menit. Kuntum ini dari mana Pak Huda? Kenapa kuntum khair umat ini jadi kayak gini seperti ini Allah menulisnya? Let's back to the practice 2 ya. Kita harus kembalikan ke practice 2. Kuntum khair ummah. Kita ambil kuntum khair umat ini aja ya. Kita ambil, kita copy. Step 1 ya. Breaking sentence into word. Asalnya kan Bismillahirrahmanirrahim ini. Kita mau ambil ayat Al-Baqarah, ayat Ali Imran 110. Jadi bismillah ini kita ganti dengan bagian dari Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Nah. Dari mana kuntum khaira ummah ini dibentuknya, kata-katanya apa aja? Kita taruh aja sini kuntum khaira ummah. Nah, nih. 3 kata. Kita ambil 3 kata aja, nggak usah banyak-banyak. Nih. Kuntum plus khairah plus ummatin. Cuma di sini emang perlu cerdas secara matematik ya. Kalau kuntum, kalau Anda mau analisa kuntum dulu, boleh. Tapi kuntum ini sebenarnya lebih rumit. Apa? Nanti kita mulai dari kuntum. Biar tahu aja. Nanti saya jelaskan sebaiknya kita mulai dari khairah ummat. Ini asalnya adalah, kita bagi ya sekarang ya. Ini kita copy lagi. Ini asalnya dari mana ini? Kita mulai dari mana nih? Oke kan? Ya. Kuntum khaira ummah ini asal kata dari kuntum plus khaira ummah. Khaira ummah itu idhofah. Nah, kita pindahkan sini Pak Agung. Pak Catur juga dengar ini. Khaira ummah ini idhofah. Nah, kita ambil definisi idhofah tadi. Mana idhofah kita? Nah, ini idhofah. Kita ambil idhofah. Kata majemuk lah kalau bahasa Indonesianya. Khairul ummah ini kata majemuk. Nah, idhofah. Asal katanya dari apa? Asal katanya dari khairun dan ummah. Ummatin juga kita hapus. Jadi ummatun. Asal katanya ummatun. Ingat ya Pak Agung, kalau isim nakirah, isim yang nggak ada alif lam, selalu domatain atau fatatain atau domatain lah. Asalnya hukum isim itu domatain. Kitabun, asalnya kitabun. Nggak ada kitabah, nggak ada. Asalnya kitabun. Kalau kita mempelajari i'rabnya dari segi i'rab. Qalamun, pakai domatain. Nah, dia asal katanya khaira ummatin. Khaira ummatin itu gabungan dari khairun plus ummatun. Jadi idhofah. Jadi umat terbaik itu artinya. Ini artinya
kata majemuk ini artinya satu kata, jadi satu kata. Jadi artinya umat yang terbaik. Boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Bedanya umat yang baik dengan umat yang terbaik apa? Oke. Sebenarnya sih secara bahasa letter luck-nya umat yang baik ya. Betul Pak. Jadi khairun itu baik. Tapi dalam bahasa Arab birun juga baik, benar juga birun. Tapi khairun ini asal katanya dia lebih baik, umat yang lebih baik, atau makanya diterjemahin yang terbaik gitu. Nah, ini ada perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Khairu ummah itu secara asal katanya khairu itu lebih baik. Khairon lebih baik atau baiklah sebenarnya baik. Cuman ini segi makna nanti kita senyum sebentar ya. Kalau terbaik artinya yang paling baik di alam ini. Sebenarnya kita pindahkan ke practice 2. Sini. Oke. Kuntum khairu umat ini adalah jumlatul fi'liyah. Kenapa jumlatul fi'liyah? Kita ambil sini. Kita ambil aja. Kuntum khairu ummah. Pindahkan sini. Kuntum khairu ini jumlatul fi'il. Di mana fi'ilnya? Fi'ilnya di sini Pak Uda. Kuntum. Jadilah kamu. Fi'il ini fi'il lah sekatanya. Kemudian maf'ulun bihnya apa? Fa'ilnya nggak ada. Fa'ilnya nggak disebutin. Fa'ilnya ini adalah sebenarnya yang memberi perintahnya. Yang memberi perintah siapa? Kuntum. Allah yang memberi perintah. Maka kita ambil mana Allah ya? Allah di sini. Mana yang ada kata-kata Allah? Oh, di atas ya. Ini practice tuh kan. Nih. Ya. Allahu. Nah ini kita ambil Allah di sini. Yang jadi fa'il Allah. Allah menyuruh kita untuk diperintah. Kita diperintah ini fi'il amr nih. Kuntum. Allah yang nyuruh kita. Fa'ilnya Allah nyuruh kita. Siapa yang disuruh jadi umat terbaik? Antum. Kita disuruh menjadi umat terbaik. Maf'ulun bihnya adalah antum. Objek Pak Yudi, Pak Wawan. Ya objek. Ini fa'il ini pelaku, subjek. Ini kita kecilin. Subjeknya siapa? Yang memberi perintah siapa? Pelaku atau jangan pakai kata pelaku lah, lebih karena objek jadi subjek lah atau pelaku ya. Ini kuntum ini fiilnya jenis apa? Ini koman Pak Wawan, perintah. Koman. Amr. Nah, dia perintah. Jadilah kamu katanya. Allah merintahkan kita kuntum khairu ummah. Jadi kalau orang nggak ngerti bahasa Arab dengar bahasa kuntum khairu ummah dia dengar, wah sedapnya kuntum khairu ummah, kita ada khairu ummah. Padahal itu perintah itu. Jadi wajib Wawan kerja di kantor. Kerjanya biasa-biasa aja, orang lain gaji 70.000, Wawan gaji cuma 30.000. Berarti nggak terbaik gitu. Harusnya Wawan gajinya 100.000 itu. Itu kalau kata-kata kuntum itu kita ngertiin ya. Makanya agama itu nggak bisa letter luck. Harus begini, sholat harus tepat waktu. Memang tepat waktu. Tapi kalau istri kamu sakit, bawa dulu istrinya ke dokter. Agama itu harus ngerti tempatnya di mana. Oh, saya harus jadi pegawai terbaik. Tempatnya tempat yang haram ya jangan. Misalkan contohnya apa yang haram-haram saya nggak tahu lah ya. Jangan terusin. Tapi kalau kerja di bank, kerja di kantor-kantor yang biasa, teruskanlah. Apa-apa. Nah, ya. Jadi kita langsungin ya. Objek ya. Antum. Perintahnya antum. Nah, khairu ummah ini adalah kita disuruh, yang disuruh jadi khairu ummah siapa? Kita, maf'ulun bih. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini ya, kalau fi'il yang diterangkan, itu nama keterangannya disebut maf'ulun fih.
Tapi kalau yang diterangkan selain fi'il, mubtada kah yang diterangkan, khobar kah yang diterangkan, maf'ulun bih kah yang diterangkan, objek yang diterangkan, atau predikat yang diterangkan, itu namanya halun. Nanti ada bab yang membahas namanya halun ini. Ini kalau kita buka bab namanya halun, Quranic Arabic, bab materinya halun. Banyak materinya sebenarnya, tapi kalau saya jelaskan semua sampai kapan mau selesai kan? Tapi saya ambil nih namanya hal. Ini al-hal. Bagian ini namanya hal, Pak Yudi. Ini hal. Hal. Hukumnya hal itu adalah nakiroh. Maka khairo udah bisa nakiroh ya. Nah, ini khairo umatin, inilah hal. Jadilah kamu. Kamunya harus jadi, siapa yang harus jadi? Antum, yang diterangkan nih antum. Kamu semua harus jadi khairu ummah. Nanti kita jelas lagi. Kuntum ini dari mana? Kuntum ini juga pecahan juga. Kuntum adalah, kita bagi dua sini. Kuntum adalah dari kata-kata kun. Jadilah. Kun fayakun, kan gitu kan? Kun fayakun. Ingat nggak? Nah. Ngapusnya salah. Tulis aja lah ya. Kalau ngapus lama, tulis aja deh. Dari bahasa Arabnya kun. Jadilah kamu. Kana, fi'il sulasi mujaradnya kana. Dia menjadi. Qadar apa? Ya, ada doanya. Ntar saya baca. Kana. Asalnya kun. Jadilah kamu, perintah. Perintahnya kepada siapa? Kepada kamu semua, kepada antum. Makanya di kuntum. Ini asalnya kun antum, kamu semua jadilah. Allah merintah gitu. Perintah Allah kepada kita semua. Kuntum khairu ummah. Jadilah kamu semua. Kalau Allah perintahkan kita jadi khairu ummah. Baru kita jelasin nanti apa ciri khairu ummah itu. Makanya ada satu jamaah yang menceritakan huruj, ukhrijat linnas, diartikan dikeluarkan kepada manusia, dikeluarin benar-benar. Oke ya. Mungkin hari ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan menambah wawasan dulu lah. Kalau nguasain saya pikir nggak mungkin dalam satu hari lah. Nah, jadi kuntum khairu ummat ini jumlah fi'liyah. Nanti ukhrijat linnas, Pak Agung. Ukhrijat linnasnya pun juga jumlah fi'liyah juga nanti. Tapi kita mana tadinya? Ukhrijat linnasnya ini juga jumlatul fi'liyah. Sebelum kita berpisah, kita doa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wa dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala.